Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Aduh, ini tuh aku mau jalan pulang tapi tiba-tiba keluar pipis. Harus nahan nggak sih? Toiletnya jauh, yuk kita cari aja yuk. Aduh, leganya. Akhirnya nemu toilet, guys. Tapi sebetulnya aku tuh suka banget sih nahan pipis kayak gini. Dengar-dengar sih bahaya. Bener nggak ya? Aduh, takut banget dong. Yaudah yuk kita langsung tanya sama ahlinya. Halo dok, apa kabar? Halo Laras, baik. Dok, akhir-akhir ini tuh saya tuh sering banget menahan buang air kecil karena entah ada kerjaan atau masih di jalan, dok. Menyebabkan berbagai macam penyakit seperti infeksi saluran kemih dan juga batu ginjal. Benar nggak sih, dok? Ada benernya tapi nggak separah itulah, tidak seserius itu. Tapi memang kalau nahan kencing itu adalah awal dari masalah. Ya, masalah yang apa? Berupa pertama infeksi kencing, dan itu infeksi kencingnya paling umum terjadi pada wanita, namanya infeksi kencing di kantong kencingnya. Kalau infeksi kencing di kantong kencingnya ini berulang dan berulang, terus udah itu tidak ditreat dengan baik, ya nanti kumannya naik ke atas, ascending nama istilahnya, ke ginjal. Atas tuh kemana? Ke ginjal. Nah, jadi kalau dan itu yang infeksi yang naik ke atas, infeksi ke ginjal itu sangat-sangat jarang. Biasanya perempuan, kalau orang atau perempuan nggak mau laki, kalau udah terjadi infeksi kantong kencing, biasanya cepet cari terapi. Jadi nggak sampai yang kasus berlanjut jadi masalah ke ginjal, jarang sekali. Ada, tapi kalau mungkin kalau tidak namanya mungkin, mohon maaf ya, mungkin belum nggak ada urolog atau di daerah yang sangat minim tidak ada pertolongan dokter, mungkin bisa kali ya. Terus seberapa berbahaya sih, dok, jika kita menahan air kencing? Jadi pertama yang jelas infeksi kencing, ya infeksi di kantong kencing. Nah nanti kalau infeksi ini yang seperti saya bilang tadi, kalau kamu tidak ditreat dengan baik, terus suka menyepelein, udah enakan nih, terus nggak datang ke dokter untuk dicek up, kemungkinan kalau itu nggak ditreat, infeksinya bisa ascending atau naik ke ginjal. Itu yang nggak bagus. Kedua, memang butuh waktu ya, takes time dari kantong kencing naik ke atas itu butuh waktu. Cuman alangkah baiknya carilah terapi yang baik. Satu. Terus kalau infeksi kencingnya, kalau kantong kencing ini dipaksa berulang-berulang untuk nahan kencing yang berulang, terutama sekali kalau yang kebiasaan paling nggak bagus itu adalah minum sewaktu mau tidur malam, 1 gelas. Kenapa sih? Karena dengan orang normal minum 1 gelas itu 1 jam udah pasti pengen pipis. Orang normal juga 1 jam pertama tidur malam itu tidur paling pulas. Dia nggak akan bangun. Jadi dua kondisi normal bertemu, akibatnya apa? Anda nahan kencing 3 atau 4 jam kemudian. Syukur-syukur kalau bangun. Kalau lagi PW, lagi ngantuk, capek nih, nanti dulu lah, ditahan lagi sampai pagi. Nah, itu yang kebiasaan yang nggak sadar dialami sama pasien-pasien saya. Dan itu ada beberapa yang suka protes sama saya, dia bilang, dokter, bukannya minum yang banyak itu baik? Nah iya, itu gimana ya, dok? Yang ngomong itu dokter loh, minum yang banyak itu baik. Itu saya bilang, dokternya bukan dokter kencing, Bu. Satu. Kedua, kurang lengkap kalimatnya. Lebih lengkapnya begini, minumlah yang banyak di waktu yang tepat. Gitu. Apa yang waktu yang tepat? Terutama sekali kalau memang waktunya itu Anda tidak satu yang malam hari itu, ya. Jadi nahan kencing ya kalau malam-malam minumnya. Jadi 1 jam sebelum tidur tidak boleh minum.
Kedua, 1 jam sebelum berangkat. Sekarang kan udah balik lagi normal nih, macet udah di mana-mana. Ya siap-siap, biasanya pasien-pasien saya datang karena ini dok gara-gara macet nih. Nah, itu mesti diakalin. Macetnya mungkin bukan urusan dokter spesialis urologi dan bukan urusan bapak-bapak dan ibu sekalian, tapi kita bisa ngakalinnya. Cara ngakalinnya gimana sih? 1 jam sebelum berangkat jangan minum. Gitu doang. Nanti kalau udah sampai di tempat tujuan, mau minum sebanyak-banyaknya asal ada toilet, silahkan. Yang saya bilang tadi, gara-gara nahan kencing, Anda bisa infeksi kencing. Anda kayak pasien saya tadi, nggak bisa kencing sama sekali. Sampai harus dipasang kateter, coba bayangin. Atau sequel itu maksudnya gejala sisa dari nahan kencing itu adalah namanya infeksi yang kronik. Selnya itu jadi rusak di dalam karena dibiasakan kayak orang kram tapi berulang, lama-lama ototnya jadi kayak nggak elastis lagi gitu. Berapa lama sih dok waktu yang bisa ditoleransi ketika kita tuh menahan buang air kecil? Seperti kan ketika kita masih di jalan atau harus bekerja gitu. Baiknya sih idealnya 30 menit. Oh idealnya 30 menit. Idealnya top 1 jam lah. Dan 1 jam pun nggak boleh terus-terusan ya dok? Ya gitu, jangan mentang-mentang 1 jam kata dokter Akbari, udah tuh tiap hari 1 jam. Ya lama-lama jebol juga tuh kantong kencing. Bener nggak sih dok infeksi saluran kemih itu bisa kambuh lagi? Saya selalu bilang sama pasien saya, tetap ya bapak atau ibu, meskipun Anda sudah sembuh, nahan kencingnya jangan diulang. Ya. Nah, kalau terjadi nahan kencing berulang, terjadi suatu peradangan yang kronik, nah ngobatinnya susah banget dah, angel banget dah. Angelnya pakai pol, bolak-balik ketemu saya nanti, ya, capek. Ya, jadi memang kalau udah ketemu yang kronik, sampai pantangannya makin banyak tuh, bererot. Nggak boleh makan pedas, kopi berlebihan, makanan soda yang berlebihan, wine, alkohol, itu juga nggak boleh banyak-banyak. Siapa sih dok yang paling beresiko ketika menahan buang air kecil? Jujur aja yang paling rentan justru terutama sekali ibu hamil. Ibu hamil itu Anda nggak nahan kencing aja ada resiko di kehamilannya bisa bikin infeksi kencing. Tapi tidak selalu ya. Ya, kalau tidak ada masalah berarti, misalnya dalam arti tidak ganggu janin, tidak bikin gangguan ginjal pada ibunya, itu nggak ada treatment khusus, paling suruh minum yang cukup dan siap-siap untuk jangan nahan kencing lama, itu aja sih. Tapi kalau ibu hamil sudah mulai sering kencing, dianjurkan jangan nahan kencing lagi supaya dia tidak terjadi infeksi kencing yang memperberat ibunya maupun bayinya. Itu aja sih. Ada tips nggak sih dok ketika kita itu harus menahan buang air kecil? Oke, nomor 1 ya utama sekali jangan nahan kencing berlebihan. Jam-jamnya tadi yang saya anjurkan tadi, jangan tidur malam-malam, jangan 1 jam sebelum tidur jangan minum. Kedua, kalau mau jalan jauh dan curiga bakal macet 1 jam sebelumnya jangan minum juga. Terus kedua, kalau tadi nahan kencing, sekarang hati-hati sama makan pedas yang berlebihan, kopi, soda juga jangan berlebihan. Ada tips juga kalau untuk yang sudah nikah, kalau mau berhubungan, saya anjurkan wanitanya harus basah. Either harus dengan foreplay yang cukup, atau Anda harus basahin. Entah mau pakai baby oil, atau mau pakai minyak kelapa, atau whatever lah. Pakai air, minimal pakai air deh, basah aja. Tujuannya, kalau langsung lagi kering-kering gitu terus masuk penetrasi, terjadi trauma, lalu lecet, luka jadinya infeksi. Terus terakhir masalah menstruasi, pakai pembalut. Jangan kena iklan pembalut, pakai ini. Saya bebas seharian, tidak perlu ganti. Oh, salah sekali. Harus rutin diganti ya dok Yes. demi kebersihan? Setetes aja darah di dalam pembalut Anda itu buat wanita, itu media terbaik kuman tumbuh. Anda bisa bayangin,
tumbuhnya gimana sih kuman? Butuh waktu 3 sampai 6 jam. Jadi kalau bisa meskipun setetes jangan bilang sayang. 3 jam wajib ganti, 3 jam wajib ganti. Apalagi lagi banyak, wajib lebih banyak, lebih sering lagi ganti. Wah, terima kasih banyak dok. Waduh, benar ternyata guys, ketika kita menahan buang air kecil itu, meski kelihatannya sepele, tapi ternyata bahayanya nggak sepele sama sekali. Bisa menimbulkan beragam macam penyakit. Aduh, apalagi buat ibu hamil nih, yang memiliki resiko tinggi ketika menahan buang air kecil. Jadi buat teman-teman, jangan sampai menahan buang air kecil terlalu lama ya. Tapi jangan sampai kurang minum juga. Segarnya. Buat teman-teman jangan lupa subscribe dan juga like denger-denger nih buat informasi tentang kesehatan lainnya. Bye!